Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ngoten insyaallah. Nah, ini dalil, ini ayat 32, dalil ulama-ulama yang membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Ada ulama, jadi berbeda ulama ya, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan mengucapkan hari Natal itu haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, yang berdalil, yang mengucapkan boleh, dia mengajukan dalilnya diantaranya 32. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wong Quran mengucapkan kok atas lisan Nabi Isa dan keselamatan. Ini selamat kepadaku, kata Nabi Isa, ketika hari aku dilahirkan dan ketika hari aku mati dan ketika aku hari dibangkitkan. Nah, kalau membahas tentang perbedaan ulama itu enggak selesai, enggak akan selesai. Cuma yo sing iki ana dalile dhewe, sing iki ana dalile dhewe. Monggo terserah jenengan yang ikut mana. Nah, ikut yang mengharamkan ya berarti gak usah mengucapkan selamat hari Natal. Hari Natal itu maknanya hari kelahiran. Nah, begitu. Nah, niki dawe ten Bukhari namung dipun tulis wa qala ta'ala fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Nah, keterangane sakmono dawane. Masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, segunging para sepuh, sabine sepuh, para rawuh sedaya jamaah jihad pagi, pengajian Ahad pagi, ingkang sedaya dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pertama monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puja dan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Injing menika tasih dipun paringi sehat wal afiat. Shalawat ugi salam mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul li'ani utawi iku nerangno supata li'an. Wa qaulillahi ta'ala, lan dawe Allah ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum, walladzina lan wong akeh yarmuna kang padha ngarani utawa nuduh, melemparkan tuduhan azwajahum ing pira-pira bojone ladina walam yakun lahum syuhada, lan ora ana iku lahum kedue ladina apa syuhada pira-pira saksi, illa anfusuhum kejaba awak dhewene
lazina ila qaulihi tumeka maring dawuhe Allah taala ingkana lamun ana sapa wong minas shadiqin saking wong kang bener. Jadi lafate mek ngoten tok tapi dikongkon delok dhewe. Iki ndek surat An-Nur ayat 3 sampai ayat 9. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dadi kula panjenengan iki dikengken ngreksa lisan gak oleh nuduh si A berbuat salah begini, si B berbuat salah begitu, apalagi menuduh orang berzina. Ini termasuk dosa besar. Zinanya dosa besar, menuduh orang berzina juga dosa besar. Allah dawuh dan orang-orang yang menuduh zina terhadap wanita yang terjaga, wong wedok wis kudungan, nutup aurat, ya jarang metu, sik diarani zina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian orang itu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka pukullah dia, jilidlah dia dengan 80 kali jilitan. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka orang yang menuduh tersebut dipukul, dicambuk 80 kali. Jadi mboten dosa remeh-remeh niki, dosa yang ada hukumannya itu termasuk dosa yang besar. Jadi nek ngarani wong gak iso mbuktekno, harus dicambuk berapa? 80 kali. Lajeng waladzina yarmuna azwajahum, iki sing terang mriki. Dan orang-orang yang menuduh zina istri-istri mereka, walam yakun lahum syuhada, dan tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, tidak ada saksinya, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Kalau ada seorang laki-laki menuduh istrinya, wau kan wong liya sing dituduh, sakniki bojone dhewe sing dituduh zina, tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, maka disuruh untuk bersumpah masing-masing 4 sumpah. Jadi sing dituduh iku bojone, yang menuduh harus bersumpah, dan yang dituduh pun kalau memang tidak melakukan juga harus bersumpah. Berapa kali? 4 kali. Demi Allah misalnya, saya melihat istri saya sedang berhahihu misalnya, ini ku jenenge sumpah demi Allah. 4 kali. Nah, sing wedok ya ngono, Kak. Demi Allah saya tidak pernah melakukan hahihu seperti yang dituduhkan oleh suami saya. Nek ngono ya apa terusane? Wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima disertai dengan laknat, bahwa laknat Allah kepada suami tersebut
jika suami tersebut berbohong. Demi Allah, jika saya berbohong atas tuduhan ini, maka laknat Allah datang kepada saya. Ngoten. Begitu juga yang perempuan, demi Allah misalnya. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Demi Allah misalnya, saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Jika saya berbohong, maka marahnya Allah atau laknatnya Allah kepada saya. Jadi sumpahnya sampai 5 kali ya. Ini sumpah kelima. Ini namanya sumpah li'an. Namanya apa? Sumpah li'an. Nah. Terus mantun ngoten, keduanya harus dipisahkan. Krana sing lanang ngotot nuduh, sing wedok padha ngotot gak ngaku. Berarti sudah keduanya harus dipisahkan. Ini masih jenisnya talak. Dipisahkan sudah harus bercerai. Nah, ngoten konsekuensi dari tuduhan. Kalau mengaku ya mendapatkan hukuman zina, dirajam. Nah, makanya mboten gampang-gampang menuduh. Nah, ini adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Wis ana nggih Qur'an. Jadi nasnya sudah sangat jelas. Yang koyo artis di TV ku nuduh gampangnya ya. Nuduh. Bojone dhewe digerebek. Aduh. Wis sembuh. Ini tontonan yang tidak mendidik. Nah, niku wau ingkana minas shadiqin, nerangno dawe Allah tentang supata li'an. Sumpah napa? Li'an. Fa idza qadhafa nalikane nuduh. Jadi menuduh zina itu bahasa Arabnya qadhaf. Nah, sapa al-akhrasu wong bisu imra'atahu ing bojo wadone akhras bi kitabatin kelawan tulisan au isyaratin utawa isyarah au bi imain utawa kelawan isyarah ma'rufin kang terkenal bahwa mongko utai akhras atau bisu iku kal mutakallimi kaya wong kang iso ngomong. Nah, sama juga orang bisu diterima tuduhannya walaupun dia tidak bisa ngomong tapi bisa nulis. Gak gelem ngomong, gak gelem nulis bisa dengan isyarah. Artinya isyarah juga diterima dalam hal talak ini. Kan bab iki wingi tasih isyarah niku. Isyarah. Beberapa pertemuan bab isyarah tok niku sakmene. Jadi petang pertemuan durung mari bab masalah isyarah. Nah, jadi dia kedudukannya dalam isyarah tersebut atau dalam tulisan tersebut seperti orang yang bisa berbicara, artinya diterima tuduhannya atau talaknya seorang yang bisu. Kenapa? Li'anna nabiyya krono setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qad ajaza teman-teman menangaken sapa Kanjeng Nabi al isyarata ing isyarah fil faraidi ing dalem pira-pira perkara kang fardu wa utawi ajazal isyarah fil faraid iku qaulu ba'di ahlil hijazi ucapane ulama Hijaz wa ahlil ilmi lan ahli ilmu. Nah, karena Nabi juga membolehkan isyarah dalam perkara-perkara yang wajib, misalnya dalam sholat. Kalau kita mengingatkan yang lupa itu pakai isyarah, nggih napa nggih? Nek imame misalnya lali,
Kula sampean ngelingnone mosok kurang rakaate mosok ngoten lah ya. Kakean ngoten. Batal salate kula. Batal salate sampean. Nggih napa nggih? Pakai napa? Isyarah. Munine subhanallah. Nah, ngeten. Subhanallah. Dadi niki enten critane enten hadis niku Bilal ngomong ten Abu Bakar, Kanjeng Nabi iki sik sewibo embuk goreng iso rawuh paling kok sampean gelem ngimami ngoten. Wong-wong wis ngenteni suwe sampean imami wis. Nah, ya wis Abu Bakar maju. Barang Abu Bakar maju, nah Kanjeng Nabi dugi wengking mlampah. Wong-wong Kanjeng Nabi teko. Abu Bakar dikeploki karo wong lanang-lanang. Plok. Maksude ojo anu dhisik kulo Kanjeng Nabi teko ngono. Sampai ruame dadi sak masjid iku gemuruh keplok-keploke sahabat. Nah, jadi Kanjeng Nabi ten wengking. Nah, Abu Bakar noleh. Wah, ono Kanjeng Nabi isyarah. Nah, niki isyarah. Napa maksude? Imamono wis terusno. Imamono wis terusno. Nah, Abu Bakar mundur, mboten purun. Mundur wis jenengan mawon. Mantun Kanjeng Nabi salat. Kanjeng Nabi noleh ditakoni napa Abu Bakar sampean tak kengken ngimami kok mboten purun. Hak apa sampean imami lek wong anjene kula sik sibuk ngeten. Jarine Abu Bakar ngene, tidak pantas bagi Abu Bakar untuk menjadi imam selama masih ada Nabi. Masyaallah. Tidak pantas bagi Abu Bakar menjadi imam selama Nabi Muhammad masih ada. Mboten purun jenenge apa? Sungkan kalian Nabi. Terus kalian Nabi dawuh, "He wong-wong, ya. Nek lek ana imame sing perlu sampean elingno, iku aja ambek keplok-keplok. Nek keplok-keplok iku penggaweane wong wedok. Nah, niku dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Dadi asbabul wurute hadis niku ngoten. Dadi ya napa Kanjeng Nabi? Nek sampean perlu ngelingno imam utawa nggih ngarep muni ya subhanallah. Muni ya subhanallah. Jen biasane lek ana wong muni subhanallah iku liyane padha noleh ngono. Subhanallah, kan ada sesuatu yang mengherankan. Jadi kalau ada sesuatu yang mengherankan niku bunyinya subhanallah. Subhanallah apa? Niku lho. Subhanallah. Nah, itulah awal mulanya mengingatkan orang dalam sholat. Kalau laki-laki dengan subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk. Wa qala lan ngendika sapa Allahu taala fa asyarat mongko isyarah sapa Maryam ilaihi maring Isa. Qalu ngendika sapa kaum kaifa kaya apa nukallimu ngomongi sapa kita man ing wong kana kang ana sapa man fil mahdi ing dalem gendongan sobian hale isik cilik atau bocah. Jadi sakmono iku mang nerangno kudu dawa. Kata-katane Allah berfirman, Maryam memberi isyarah kepada anaknya atau Isa. Lalu mereka berkata, bagaimana kita bisa ngomong kepada bayi yang masih ada di gendongan. Wadhkur fil kitab Maryam. Jadi ceritane Siti Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ingat cerita tentang Maryam ketika dia menjauh dari keluarganya di tempat
Syarqiyah, di timur Baitul Maqdis. Di timur Baitul Maqdis. Jadi memang Maryam ini seorang putri yang dinadarkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Nah, maka beliau mengambil tempat yang tersembunyi, ndelik teko wong-wong gak ono sing roh. Lek kono perlune namung nemen-nemeni ibadat ten Gusti Allah. Maka kami utus, kata Allah, ruhana, yakni Jibril. Fatamassalaha basyaron sawiya. Maka Jibril beralih rupa menjadi manusia yang sempurna. Jadi tiba-tiba muncul di tempatnya Siti Maryam. Kaget Siti Maryam. Gak ana wong iso mlebu nang kene windele kok ana wong lanang wanteng pisan. Mrene. Siti Maryam ku ahli ibadah. Terus kaget kok ana wong iso mlebu rene iki. Oh, dikira orang yang mau berbuat yang tidak senonoh. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyah. Kata Maryam, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah Ar-Rahman jika kamu orang yang bertakwa, yakni takut kepada Allah. Nah, dan Ibnu Katsir diceritakno. Jadi krungu ucapane Maryam ngeten iki, malaikat Jibril itu menjadi bergetar, ndredeg pisan. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Lalu kemudian tiba-tiba wujudnya berubah lagi. Jadi malaikat meneh. Krana ndredege, saya berlindung kepada Allah jika kamu memang orang yang takut kepada Allah. In kunta taqiyya. Jangan ganggu aku, kata Maryam. Kemudian dia berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyah. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu. Aku ini malaikat untuk memberi kamu seorang anak yang suci atau yang cerdas. Manane? Loh, aku iki utusane pangeran. Pangeran kate ngenehi awakmu anak. Tambah kuwaget maneh. Wong gak duwe bojo kok kate diwehi, tambah kuwaget maneh. Sinten sing kaget, Bu? Maryam. Kuwaget. Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basaru walam aku bagiyah. Kata Maryam, bagaimana bisa aku punya anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh manusia dan aku bukanlah wanita yang nakal. Jadi bagiyah itu maknanya PSK atau wanita yang nakal. Ya apa aku iso duwe anak wong aku iki gak tahu kepethuk menungso, diutik menungso gak tahu. Apa maneh berbuat zina, naudzubillah. Saya bukan wanita seperti itu. Bagaimana bisa punya anak? Terkejut maneh, lebih terkejut lagi. Mang terkejut ono wong lanang tiba-tiba masuk. Sekarang terkejut diberi kabar Allah akan memberi anak. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Jari malaikat, begitulah
Tuhanmu berfirman. Ya ngono iku pangeran kersa. Kersa napa sampeyan jange diparingi putra. Lah bagiku itu adalah hal mudah. Jadi malaikat Jibril, huwa alayya hayyin, gampang. Nah, jadi di tafsir Ibnu Katsir itu katanya hanya disebul. Jadi malaikat Jibril hanya meniupkan angin ini, terus kemudian angin itu masuk, kemudian tiba-tiba Maryam mengandung. Kan nggih aneh nggih Bu nggih. Ane wong wedok disebul tok terus meteng nggih Bu, aneh ya. Nggih. Masyaallah. Ini kadang-kadang ono wong wedok meteng ae ambek arek-arek iku disemoni. Kon iki cek gampang sih meteng disebul tok dadi. Sing nyebul malaikat. Nah, jari malaikat huwa alayya hayyin, yang seperti itu mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatal linnas, dan Allah memang akan jadikan itu ayat atau tanda bagi manusia. Gusti Allah niku ndadosaken menungso tanpa bapak tanpa ibu kuwasa. Nggih napa nggih? Sinten? Nabi Adam. Gusti Allah kuwasa ndadekaken menungso hanya dari orang laki-laki tanpa ibu. Sinten? Hawa. Pinter wong wedok-wedok iki. Hawa. Sinten Bu? Hawa. Lek Hawa niku lak mangap Bu ya. Hawa. Ngoten nggih. Hawa. Plane wong wedok iku kadang ini Pak. Polahe kok Hawa. Lek wong lanang mbok kudu meneng polahe Adam. Nggih Bu? Nggih. Dadi lek wong wedok akeh omong iku wis maklum Pak. Nggih, pun dilokno nggih Bu. Anjene teko Hawa. Lho Hawa. Nah, lek wong lanang akeh omonge gak pantes ya Bu. Nggih, kudu rada soale teko Adam lho. Masyaallah. Allah hendak menjadikan manusia hanya dari seorang wanita tanpa laki-laki. Sinten? Ya Isa ini, itu namanya ayat. Ayat tanda bagi kekuasaan Allah, wa rahmatan minna, dan menjadi rahmat bagi kami, dari kami. Wa kana amrom makdiya, kata malaikat itu sudah keputusan yang sudah diputuskan, wis gak iso nolak wis. Wa kana amrom makdiya, jadi keputusan Allah sudah. Nek wis jadi keputusan Allah, apa bisa kita menolak? Mboten saged, sudah keputusan Allah. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Nah, akhirnya mengandung. Maryam mengandung. Karena mengandung ini berat. Salah ahli ibadah ya, mengandung tanpa seorang suami berat napa mboten Bu? Berat, pasti dituduh oleh orang-orang yang tidak, pasti wis, pasti pun. Masya Allah. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah, qalat ya laitani mitlu qabla hadha. Lah akhirnya dia menjauh. Ibnu Katsir mengatakan seperti biasa mengandungnya selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Barang pun kate mbabaraken niku kan suwakit, nggih napa nggih? Tiang mbabaraken niku sakit nggih Bu? Nggih, suwakit. Akhirnya
mencari tempat menjauh dari masyarakatnya, karena masyarakatnya jelas sinis, jelas akan mencela. Akhirnya di situ ada pohon kurma. Jadi ada pohon kurma. Melahirkanlah beliau di bawah pohon kurma. Kata Al-Quran begitu, bukan pohon cemara. Kata Al-Quran, jid'in nahlah, pohon kurma. Nah, kata orang Kristen pohon cemara. Makanya kalau Natal itu pohon cemara ya jarno gak apa-apa. Wong Kristen keyakinannya dewe. Kita keyakinannya sesuai Al-Quran. Ternyata Isa itu dilahirkan oleh Maryam di bawah pohon kurma. Nah, karena beratnya yang ditanggung sampai beliau berkata, ya laitani mitu qabla hada. Aduh, seandainya saya mati sebelum kejadian ini. Karena saking beratnya yang ditanggung, tiang niku lek berat niku angen-angen mati ae. Saking beratnya yang di wa kuntu nasyan mansia. Aduh, kok seandainya aku menjadi sesuatu yang tidak ada apa-apanya, dilupakan. Jadi dilupakan, mansian, nasyan mansia, sesuatu yang dilupakan, dibuang dan dilupakan. Jadi tafsir Ibnu Katsir niku diterangno, jarene nasyan mansia iku contoh yang tepat adalah softtek. Jadi softtek ku lek wis mari digawe iku dibuak. Nggih napa nggih? Nah, lek dibuak iku sampean wis lali, nggih napa nggih? Mosok dieling-eling esikan, Bu. Sesuatu yang sudah dibuang dan dilupakan. Nah, sesuatu yang dibuang, yang dilupakan, dilalekno wis dibuak ya wis. Mang mbok mereke iku mang rodok larang, Bu. Sampeyan eling-eling ae ngoten niku. Ta mboten? Nggih mboten. Mau dieling-eling mang tukune rodok larang. Lah wis mari digawe ya dibu. Nah, itu manasian mansia. Oh, seandainya aku sesuatu yang terbuang dan dilupakan. Karena beratnya yang berat soroku. Masya Allah, dibacakan ayat ini yang Nasrani ini loh, nangis. Raja Habsyi ini loh, Raja Najasyi, dibacakan ayat ini, nangis. Masya Allah. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Lalu kemudian Jibril berkata dari bawah, yakni dari bumi yang lebih rendah. Jadi jangan susah. Hei Maryam, jangan susah. Di bawahmu itu ada sungai yang mengalir. Kamu kalau butuh mandi di sungai itu, butuh minum di sungai itu. Wa huzzi ilaiki. Jadi katakan sungai yang kecil tapi airnya mengalir. Dan goyangkanlah kepadamu bijit innakhlati, pokok pohon kurma itu, maka dia akan meruntuhkan atau menjatuhkan kepadamu rutoban jania, kurma yang masak. Jadi awakmu nek luwe wite kurma iku oban, terus kurmane bakale rutuh. Dan itu kena dipaem. Jadi dia di bawah pohon kurma di dekat sungai kecil. Ya, kata ulama itu di suatu tempat namanya Bait Lahm, Baitu Lahmin, tempat
tempatnya daging, maksudnya nggene jagal. Nggene jagal, ada mengatakan kandang loh, katanya Bait Lahim tempatnya jagal, dari tempatnya hewan-hewan itu. Dilahirkan di situ. Nah, dibantu oleh malaikat Jibril. Ojo susah, Maryam. Nah, kamu kalau butuh mandi itu ada sungai, ada air. Ya. Kalau butuh makan itu tinggal menggoyang saja. Goyangan kurmone mesti buahe roto. Nah, makanya ini buah kurma atau yang dinamakan rutop. Jadi buah kurma iku nek jek rodok degan, iku warnane kuning ngoten niku, dipangan kriuk-kriuk. Nah iku jenenge balha. Terus lek kuninge niku wis dadi kaya air, rodok coklat tapi nyus-nyus niku jenenge rutop. Nah, rutop iku wis mateng berarti. Nah, terus marang biasa iku dipepek garing, nah, akhirnya rodok atos jenenge tamur. Nah, sing kula sampean biasa maem niku tamur nggih. Nah. Jadi ana balha, ana rutop, ana tamur. Sing mateng roto. Fakuli, maka makanlah, wasrobi dan minumlah, wa qurri aina. Tenangkan matamu, maksudnya tenangkan dirimu sing tenang. Nah, karena sudah pasrah dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun berat. Fa imma taroyinna minal basyari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Ada kalanya kamu nanti akan melihat orang, bertemu dengan seseorang, maka katakanlah, saya sudah bernazar kepada Allah puasa, saya tidak akan ngomong hari ini dengan manusia. Jadi berat, akhirnya disuruh puasa. Nah, memang orang puasa itu kekuatannya tambah, mboten tambah lemah tapi tambah kuat. Sampeyan lek mboten percaya tiyang jenenge operasi niku dikengken poso nggih supaya imunnya tambah. Cuma niki anjene ngomong angel, maksudnya kok diomongno membela diri ku salah menurut orang, tidak membela diri ku ya dilokno terus nggih napa nggih. Akhire wis poso ae gak ngomong. Nah, poso kok poso apa gak ngomong. Jadi som ndak ngomong. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Akhirnya pulanglah dengan membawa bayinya. Nah, dengan membawa bayinya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Akhirnya kaumnya berkata, "Hai Maryam, kamu sungguh telah melakukan sesuatu yang mungkar, yang dosa besar. Dilokno cara wong kene ngono ya. Kon niku kok meteng ngangguran dosa gedhe kok cara wong kene ngoten. Masyaallah. Cara wong kono iku bahasane laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kamu sudah mendatangi atau melakukan sesuatu yang mungkar. Jadi dituduh. Karena mereka masih menganggap tidak mungkin ada seorang perempuan punya anak tanpa laki-laki. Fa asyarat ilaih qalu kaifa. Nah ini sing dadi pembahasan kita. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Nah, yang menjadi pembahasan kita di situ. Tentang isyarah. Lah ngono kok sampai digiring mulai pertama cek paham nggih Bu? Nggih, tentang isyarah. Maka Maryam enggak jawab tuduhan mereka, hanya isyarah. Ngomong karo bayiku. Maksudnya ngono, tapi enggak ngomong dhek, hanya
isyarah ke bayinya. Hei Maryam, kon niku jari ai ibadah, ali zina tibake. Wis wong wedok kucluk. Cara tiyang mligi ngono. Masyaallah. Ini ki dijawab ya angel, gak dijawab terus dituduh. Makane kali pangeran diken poso, engko lek ana wong awakmu gak usah jawab. Sing jawab bayinya ini termasuk bayi ajaib nih. Nggih. Jadi bayi ajaib itu Nabi Isa. Sik ana bayi kecil ngono. Terus bayi juret, jadi bayi yang dituduhkan kepada juret ngono. Ana maneh bayi apa yang menjadi saksi bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Nggih, ana maneh di hadis itu bayi sing iso ngomong lho, bayi lho iso ngomong. Yang di Ashabul Ukhdud ketika orang-orang mukmin mau dimasukkan ke liang yang penuh dengan api oleh rajanya, ada seorang ibu yang maju mundur, oleh anaknya diomongi pun maju wabu iku swarga. Dan hadis ngoten. Ini termasuk bayi ajaib. Jari wong-wong kaifa kaya apa? Kaifa kaya apa? Nukallimu mangkana fil mahdi sobiyah. Kami bisa ngomong kepada bayi yang masih digendong. Akhirnya ngomong. Ternyata Nabi Isa itu bisa ngomong. Ya napa? Qala inni Abdullah. Dia bilang saya ini hamba Allah. Loh, kaget Bu. Sing nuduh wau iso ngomong arek iki ngono. Iso ngomong. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberi aku Alkitab dan menjadikan aku nabi. Cek cilik niku Mas ngomong ngono. Tapi Ibnu Katsir mengatakan Isa itu di kandungan sudah mempelajari Alkitab. Ono wong ndek jero weteng wis belajar Alkitab, wis sinau Alkitab. Maksudnya sudah diajarkan. Lek Nabi kan mboten buka buku ngoten Nabi. Langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Dan masih kecil sudah diangkat menjadi nabi. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, dan Allah jadikan aku mubarakan. Mubarakan itu yang berkah. Ainama kuntu, dimanapun aku. Lah kata Ibnu Katsir, dimanapun Isa ada, dia di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Dia menyebarkan kebaikan. Nah, itulah dinamakan barokah, mubarakah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah. Dan Allah jadikan kepadaku berkah dimanapun aku berada, dan Allah pesan kepadaku dengan sholat. Jadi sholat itu wis ono. Wa zakati, dan zakat. Jadi zakat itu ya wis ono. Madum tu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakiya. Dan Allah pesankan juga supaya aku berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak jadikan aku jabbaron, orang yang sombong, sakian, lagi celaka. Nah, jadi pesannya Allah kepada Isa, sholat, zakat, dan berbakti kepada orang tua, yakni ibunya. Terus kata ahli tafsir, tidaklah ada orang yang berani kepada orang tuanya kecuali punya sifat jabbaron sakiyah, orang yang sombong lagi celaka. Jadi kalau ada orang berani
berani kepada orang tuanya, niku orang punya sifat jabbaron syaqiyah, orang sombong lagi celaka. Jadi pun wani-wani kula sampean nyentak wong tuwa, pun wani-wani kula sampean wani wong tuwa, pun wani-wani kula sampean duraka wong tuwa. Ya, kata ahli tafsir, tidak seorang pun berani nyentak atau durhaka kepada orang tua kecuali ada dua sifat ini padanya, yaitu jabbaron syaqiyah. Pasti orang itu orang yang sombong dan orang yang celaka. Nanti nggih Bu. Jadi wong sing wani wong tua iku wong celaka. Insyaallah mulane dididik kula sampean putra putri kabeh supaya bakti nang wong tua, sing apik nang wong tua, kepingin enak uripe, kepingin bejo uripe. Nah, mumpun mempunyai sifat sombong dan lagi celaka. Naudzubillah. Niki tasik terusane, tasik lare bayi niku wau ngomong, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam sejahtera, yakni keselamatan, selamat atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku diutus nanti, yakni dihidupkan lagi. Dan selamat sejahtera kesentosaan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan, yakni hidup lagi. Ini maknanya hari yang paling sulit yang dialami oleh manusia niku telu niki. Hari yang paling sulit dialami oleh manusia niku telu niki. 1 hari dilahirkan, 2 hari kematian, 3 nanti hari dibangkitkan. Di tafsir itu begitu, ngoten. Nanti wong dilahirkan ngono ya swara, sing lairna ya sara, sing dilahirna ya lara, nggih Bu. Nggih. Ya napa wong sakmono gedene kongkon metu teko bolongan sing cuwilike kaya ngono, apa gak lara kira-kira. Ngono ku karo bedane ya dipaksa. Nggih, dipaksa. Ketok sirahe titik langsung ditewarik ngono. Nggih Bu. Jadi hari yang paling menyulitkan atau sulit itu kata ahli tafsir ya 3 ini. Hari ketika manusia dilahirkan. Ketika masih di kandungan, manusia itu serba ikut ibunya, makannya serba ikut ibunya, nggih. Ngengek pipise, terus maeme, terus ambekane niki melok ibune. Tapi ketika begitu keluar dari ruang rahim ibunya, maka dia harus sendiri. Ya, makan harus bisa. Nggih napa nggih? Kudu iso nyusu, minum. Kudu iso ambekan. Mangkane lek mboten saged ambek-ambekan karo doktere di oyel-oyel ngene. Cekne ambekan. Loh, di perut belum fungsi. Tapi ketika keluar itu harus sudah fungsi. Makanya kan sulit. Wah, tiyang nulungi bayi niku lek mboten tatak wis aja nulungi, golek sing tatak. Nggih. Masyaallah, golek sing tatak. Nah, bapak niki ngoten kudu tatak. Sing mboten tatak delok getih tok. Masyaallah, nggih. Ngewangi goceli kadang-kadang. Ngedene, oh. Masyaallah. Kadang-kadang hinanang nggih njaba rokokan tok ngono. Gak ngewangi ndonga-ndonga. Hari yang paling sulit tadi hari ketika dilahirkan dan hari ketika mati. Mati niku nggih sulit. Napa soale? Nyawa dikongkon pisah kalih raga. Nyawa dikengken pisah kalih raga. Wa yauma amutu wa yauma mangke ngoten hari berbangkit. Tapi Nabi Isa diberi keselamatan,
Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ngoten insyaallah. Nah, ini dalil, ini ayat 32, dalil ulama-ulama yang membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Ada ulama, jadi berbeda ulama ya, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan mengucapkan hari Natal itu haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, yang berdalil, yang mengucapkan boleh, dia mengajukan dalilnya diantaranya 32. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wong Quran mengucapkan kok atas lisan Nabi Isa dan keselamatan. Ini selamat. Kepadaku, kata Nabi Isa, ketika hari aku dilahirkan dan ketika hari aku mati dan ketika aku hari dibangkitkan. Nah, kalau membahas tentang perbedaan ulama itu enggak selesai. Enggak akan selesai. Cuma yo sing iki ana dalile dhewe, sing iki ana dalile dhewe. Monggo terserah jenengan yang ikut mana. Nah, ikut yang mengharamkan ya berarti gak usah mengucapkan selamat hari Natal. Hari Natal itu maknanya hari kelahiran. Nah, begitu. Nah, niki dawe ten Bukhari namung dipun tulis wa qala ta'ala fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Nah, keterangane sakmono dawane. Masyaallah. Wa qala lan ngendika sapa ad-Dhahaku Imam Dhahab illa ramza kejaba isyarah illa isyaratan kejaba isyarah. Nah niki nggih ana critane Nabi Zakaria niku suwe gak duwe anak, ngoten lho. Nabi Zakaria niku sing momong Maryam suwe gak duwe anak. Dadi Maryam itu dikancing ten gene mihrabe masjid ngeten niki kenging wiritan tok. Nek nggih poso, nek awan poso bengi tahajud, awan poso bengi ngoten, memang sudah dinazarkan untuk agama. Jadi nek sore itu diteri bukowan. Nah ketika diteri bukowan itu ternyata di situ banyak buah-buahan punan, buah-buahan, makanan apa mawon enten. Terkejut Nabi Zakaria, loh, anna laki hada, katanya ngoten. Dari mana kamu semua ini? Kata Maryam, min indillah, huwa min indillah. Iki saking Gusti Allah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi siapa saja pun tanpa hitungan. La hunalika da'a Zakaria. Nah, karena itu Nabi Zakaria berdoa. Ngoten. Jadi ndelok Maryam yang kecil itu sudah ada karomahnya. Masa aku wis tuwa ngene ibadah to, ndonga gak dijabahi, gak mungkin. Nah, akhirnya ndonga. Apa dongane? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, aku ini sudah tua tapi belum punya turunan. Tolong beri keturunan yang baik. Nah, akhirnya ketika beliau sholat, diberilah wahyu, datang malaikat, engkau akan dapat keturunan, nanti beri nama Yahya. Terus kemudian apa tandanya dia begitu? Kamu puasa atau 3 hari, puasa 3 hari, illa romza, jangan ngomong dengan orang illa romza kecuali dengan isyarah. Nah, dengan isyarah. Ini romza itu maknanya apa? Isyarah. Karena niki memang bab isyarah. Akhirnya diberilah keturunan, diberi nama Yahya. Yahya ini juga menjadi nabi juga. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Qala lan ngendika sapa ba'dun nasi, sebagiane menungso la hadda ora ana had wala li'ana lan ora ana li'an ailil akhros. Kata sebagian ulama
tidak ada had dan tidak ada li'an bagi orang yang bisu. Tadi sudah dikatakan bisa diterima. Nah, sekarang qala ba'dun nas, sebagian mengatakan tidak ada had dan tidak ada li'an ailil akhras bagi orang yang bisu. Summa za'amanuli nyono sapa ba'du anna tolaka setune tolak bi kitabin kelawan tulisan au isyaratin utawa kelan isyarah au imain utawa tegese isyarat iku jaizun wenang. Kemudian mereka meyakini walaupun yang bisu tadi tidak bisa, tapi mereka meyakini bahwa tolak dengan tulisan atau isyarah itu boleh. Walaisa lan ora ana baina tolaki ing dalem antarane talak wal qadhafi lan nuduh zina apa farkun beda. Jadi talak sama menuduh istri ya zina namanya qadhaf. Laisa baina tolak wal qadhaf farkun, tidak ada beda. Jadi kalau menuduh istri berbuat zina itu sudah mendekati talak. Fa in qala mongko lamun ngucap al qadhafu, qadhaf yakni menuduh zina, al qadhafu utai qadhaf kulayakun ora ana illa bi kalamin kejaba kelawan omongan, kila mongko den ngendikaken lahu maring wong kadzalika kaya mengkono-mengkono illa bi kalamin at-talaqu utai talak iku laya juzu ora wenang illa bi kalamin kejaba kelawan omongan. Jadi sahnya talak atau sahnya qadhaf itu dengan omongan, enggak bisa hanya di batin. Mentalak di batin berarti talaknya belum sah. Atau menuduh masih ada di batin berarti tuduhannya belum sah, belum jadi. Jadi illa bi kalam. Wa illa lamun batola mongko batal apa atolaku tolak wal qadhafu lan qadhaf. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono illa bi kalam al idku utai merdekaaken budak. Begitu juga pernyataan memerdekakan budak itu harus diucapkan. Kamu saya merdekakan, gak oleh di ati tok, kan gak paham lan di ati. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono illa bi kalam al asamu utawi wong tuli iku yula inu bisa lian sapa asom, yakni dengan isyarah kalau dia paham, tapi orang tuli kan bisa ngomong. Kala ngendika sapa As'abi Imam Sa'bi wa Qatadah idza qala nalikane ngucap sapa wong anti utawi sira kutalikun wong kang wadon kang ketalak fa asara mongko isyara sapa wong bi asabi iklan drijine wong tabinu jelas atau pertelo apa talak minhu samping wong bi isyaratihi kelawan isyare wong ya mongko dadi ngono lho. Mongko dadi maksudnya kalau mengucapkan dengan isyarat kamu saya talak, maka talaknya itu juga bisa jadi. Wa qala ngendika sapa Ibrahimu al akhrasu utai wong kang bisu idza kataba nalikane nulis sapa bisu atolako entalak biadi lan tangane bisu lazima mongko tetep apa kataba apa talak hu ing bisu, yakni bisa sah talaknya. Orang bisu nggak bisa ngomong, tapi dia bisa nulis, ditulis kamu saya talak, berarti jatuh talak. Ini termasuk pembahasan tentang apa? Isyarah. Wa qala lan ngendika sapa Muhammadun Hamad al akhrasu utai wong kang bisu wal asamu lan wong kang tuli iku ing qala lamun ngucap sapa kulun akhras bisu karo tuli kumang biroksihi kelawan sirae kulun jaza mongko wenang apa kola. Kalau isyarah dengan kepala kayak kemarin naam berarti manduk-manduk, lek la berarti geleng-geleng,
itu juga bisa, yakni jadi atau jatuh. Haddatsana Qutaibatu wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi ilmu sing manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bi nurika ihtadaina wa bi fadlika istaghnaina bika asbahna wa amsayna dhunubana baina yadayka ya Hannan ya Mannan nas'aluka min fadlikal aman al-aman min zawalil iman al-afwa amma madawakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'a mustajaba wa rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.